Wajah Bagus Utomo terlihat kuyu. Maklum saja, lelaki 41 tahun itu baru saja tiba dari Gent, Belgia. Bersama komunitas yang digagasnya, Bagus baru saja meraih penghargaan bergengsi Dr. Guslein atas perjuangan memutus rantai stigma atau label buruk terhadap penderita skizofrenia. Saat ditemui, ia tengah memimpin rapat di kantornya bilangan Kampung Melayu, Jakarta. Ini adalah penghargaan internasional bagi mereka yang bergiat untuk kesehatan jiwa. Bagus yang mewakili Indonesia berhasil menyingkirkan finalis dari 20 negara lainnya. Siang itu di Sekretariat Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI, Bagus membagikan pengalaman yang didapat dari negeri seberang kepada koleganya. Bagus dan komunitasnya terpilih sebagai pemenang karena berhasil memberdayakan para pengidap skizofrenia. Mereka berhasil menghapus label buruk kepada penderita sakit jiwa, memupuk rasa percaya diri sampai produktif kembali. Salah satu pasien yang berhasil diberdayakan adalah kakak kandungnya sendiri, sebut saja namanya Bayu. General Manager Museum Dr. Guslein, Rene Stockman, menuturkan kekagumannya. Saya pikir ini sungguh luar biasa, terutama faktanya dia membuka bermacam kemungkinan dan berhasil memahami situasi yang dialami kakaknya. Dan kemudian dengan kreativitasnya dan dengan cara yang sangat sederhana, sedikit demi sedikit dia melibatkan orang lain, melibatkan lebih banyak orang. Lalu bersama komunitasnya berpikir bagaimana memutus stigma penderita skizofrenia, membuktikannya dan membantu satu sama lain. Itulah yang harus kita tiru, dan itu sangat sederhana. Itu juga alasannya kenapa dia menerima penghargaan ini. Rene yang juga berprofesi sebagai psikiater menceritakan, kebanyakan orang menganggap penderita gangguan jiwa sesuatu yang menakutkan. Harus diasingkan. Padahal mereka sama saja dengan orang sakit lainnya. Butuh perawatan dan perhatian keluarga. Kalau kekerasan verbal saya juga mengalami gitu. Dan itu sudah sangat sering sekali. Bukan perkara mudah menghapus label buruk kepada pengidap gangguan jiwa, jelas Bagus Utomo. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau udah pernah ngalamin gangguan jiwa, apapun bentuknya gangguan jiwanya, dibilang manusia gagal lah gitu. Padahal kan tidak demikian, sama seperti penyakit lain, kalau dia bisa pulih lagi ya bisa maksimal lagi gitu loh. Itu yang harus kita perjuangkan dan kalau bisa tidak ada diskriminasi. Skizofrenia adalah jenis gangguan jiwa psikotik dengan kecenderungan menarik dirinya dari hubungan sosial dengan orang lain. Psikiater Irmansyah menjelaskan penderitanya mengalami delusi atau waham, yakni keyakinan yang salah dan tidak sesuai kenyataan, namun tetap dipertahankan dan sulit diubah. Yang kita gambarkan skizofrenia adalah suatu kondisi mental perilaku orang yang memenuhi kriteria tertentu. Gangguan mental macam-macam. Nah, kalau orang yang gangguannya dalam afeknya depresi, sedih, nah itu jenisnya depresi. Kalau orang yang kebanyakan gejalanya adalah kecemasan, kekhawatiran, itu kita sebut dia anxiety. Nah, untuk skizofrenia itu ciri khasnya adalah adanya beberapa gejala halusinasi atau waham atau keduanya atau juga perilaku-perilaku yang tidak biasa. Orang dengan skizofrenia, terang Irman, akibat kelebihan dopamin, salah satu sel kimia dalam otak. Akibatnya emosi mereka kerap kali meluap-luap tak terkontrol. Penyakit biasa yang bisa ditangani dengan cara-cara medis. Kecenderungan perilaku penderitanya berbeda-beda tergantung waham yang dialami. Sebut saja pengidap waham kejar yang seolah-olah berada di bawah ancaman orang lain, merasa diri atau keluarganya akan dibunuh, padahal tidak. Lain lagi penderita waham kebesaran, seperti yang dialami Yohanes Irianto. Ia merasa memiliki kepintaran atau kekuatan yang melebihi orang lain, merasa menjadi nabi atau pahlawan. Kalau lagi kumat, kayaknya mau ngitung terus nggak mau berhenti-berhenti, jadi kayak mesin gitu loh. Yohanes akrab disapa Iman, kini menjadi pegiat di komunitas peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI).
Psikiater Irmansyah mengatakan keberadaan komunitas bisa mendorong penderita atau setidaknya keluarga penderita menciptakan dorongan diri untuk pulih. Susah sekali meyakinkan bahwa ngumpul-ngumpul saudara. Tapi dengan teknologi, dengan zaman sosial media kayak gini, cepat sekali, bagus. Saya senang. Ya, interest saya pada pemberdayaan keluarga sih. Dari Cibubur ya, Pak? Si Heri. Itu kenapa? Heri Joko, schizophrenia dia. Situasi itu yang Bagus dan kawan-kawannya gigih bergiat di komunitas ini. Keyakinan bahwa penderita skizofrenia bisa pulih dan produktif layaknya orang lain yang melabeli mereka dengan sebutan orang gila. Sampai sekarang saya masih berhalusinasi. Bisa jadi perjuangan Bagus termotivasi dari kakaknya, Bayu, yang menderita skizofrenia sejak 1990-an. Melalui website www.schizophrenia.web.id, ia menerjemahkan artikel tentang penyakit ini dan menceritakan kondisi saudaranya tersebut. Saya menemukan informasi di internet, saya pikir ini kayaknya gejalanya mirip kakak saya gitu. Akhirnya saya terjemahin ya artikelnya, saya pikir ini berguna buat orang, saya bikin website. Komunitas pengidap skizofrenia juga dapat disimak di grup jejaring sosial Facebook di komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Walau sebatas dunia maya, penderita, keluarga dan ahli medis sudah sering terlibat diskusi panjang di grup ini. Selain berinteraksi di dunia maya, mereka juga kerap bertemu langsung. Heri Purwanto, salah satu pegiat komunitas ini, mulai bergabung sejak 2 tahun silam. Awalnya itu karena memang ada salah satu anggota keluarga yang mengalami gitu kan, kenapa sampai searching terus sampai... Penderita lainnya, Lili, mengaku ingin membuktikan bahwa ia bisa berkegiatan layaknya orang normal. Ia juga optimistis penyakitnya bisa pulih. Sebenarnya saya ingin menampilkan sisi terang dari orang dengan masalah kejiwaan. Semangat untuk pulih juga dibangun pengidap skizofrenia lainnya, Yohanes Irianto. Sambil menyesap rokok, ia menunjukkan 2,5 obat berwarna orange dalam tabung kecil. Kini dosis obat yang diminumnya sudah turun. Ini yang ingin ia tularkan pada penderita lain. Keyakinan pulih adalah keniscayaan.